Pada waktu saudara Teddy Pardiana menyerahkan dokumen, aset dan perhiasan milik almarhumah Lina kepada Putri Delina dan mengatakan tidak akan menghaki aset tersebut. Dia udah pernyataan loh ini. Secara materai loh. Itulah yang dibuat secara tertulis di atas materai berupa penyerahan dokumen barang berharga berupa perhiasan, berlian, kunci safety box. Berarti kan kunci safety box dia yang megang dong. Ya kan itu. Yang mau menuntut itu sebetulnya Ajam gitu loh. Iya dong, itu. Tapi karena orangnya waras gitu loh. Yang bawa Ajamnya waras, yang ngapain ngurusin hal itu gitu loh. Tapi Teh Putri sendiri mungkin sempat ngeluh juga nggak sih Kang? Maksudnya ngeluh dan mati ya Kesel aja, ngapain lagi sih ini gitu. Toh ini juga belum beres gitu. Maksudnya ini mana gitu loh. Ketika di safety box itu dicari ada beberapa hilang tuh itu kemana gitu. Sekarang mau nyari ke siapa? Ke keluarganya almarhumah masa iya? Karena semua aset kan udah ada di situ. Sedangkan almarhumah hidupnya udah dengan dia. Dengan bapaknya Bintang. Terus mau nanya kemana itu yang hilang? Kalau ditanya pasti dia akan bilang nggak tahu. Tapi secara logika, lu hidup bareng di situ, semua aset juga ada di situ, kan gitu. Kang, tadi sorry, saya nggak paham nih. Safety box itu secara prosedural seperti apa tuh? Artinya untuk yang bisa mengambil aset di situ, itu ada proses atau ada syarat? Itu kan safety box dipegangnya sama Teddy. Oh, Sama Teddy kan itu setelah meninggal 7 hari. Disimpanlah di safety box. Itu loh. Lalu karena ada wasiat dari almarhumah dan ini secara tertulis pernyataan itu loh diserahkan ke Putri. Nah, berkumpullah bersama-sama ada di tulisan di sini. Berkumpul bersama-sama dan dari saudara mana ya? Nah, ini. Pada waktu saudara Teddy Pardiana menyerahkan dokumen, aset dan perhiasan milik almarhumah Lina kepada Putri Delina dan mengatakan tidak akan menghaki aset tersebut. Dia udah pernyataan loh ini. Secara materai loh. Itulah yang dibuat secara tertulis di atas materai berupa penyerahan dokumen barang berharga berupa perhiasan, berlian, kunci safety box. Berarti kan kunci safety box dia yang megang dong. Ini diserahkan ke Putri karena aset tersebut diamanahkan untuk anak-anak almarhum Lina. Nah, Teddy mengatakan silahkan untuk simpan di mana, apakah mau disimpan di Tambun atau di tempat lain. Bersamaan dengan penyerahan dokumen dan perhiasan tersebut, Teddy Pardiana menyerahkan surat penyerahan dokumen dan aset kepada Putri Delina untuk menyimpan dan pengembalian barang yang akan disimpan di safety box di bank, salah satu bank Jalan Gatot Subroto, Bandung. berarti bisa dibilang dia mengambil safety box itu tanpa ada izin juga dong, Pak, kalau begitu. Ya mungkin. Nah terus kalau misalkan safety box diserahkan dari Teddy, berarti yang megang kunci, ya udah. Nah itu kan tindakan kejahatan sebetulnya, Pak. Ya iyalah. Kenapa nggak di? Oh belum waktunya. Belum waktunya. Kita menunggu dia menyerahkan semua dokumen. Serahkan dulu dokumen atau menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri, kita kumpul. Kalau memang itu hilang, yuk kita bicarakan baik-baik. Nah ini Pak Ecet ini nih saksi hidupnya. Solusinya gimana? Serahkan baik-baik, solusinya gimana gitu. Jangan malah jadi minta penetapan ahli waris. Gampang itu mah. Kalau ahli waris mah gampang nantilah gitu. Maksudnya ngapain sih harta itu bisa dicari gitu lah. Maksudnya gue juga kalau misalkan ibaratnya ini si Bintang nggak ada bapaknya, masa iya gue secara manusia gue nggak mau ngurus, walaupun itu kalau secara histori itu luka lama gitu loh, Menyakitkan sih. menyakitkan lah gitu. Tapi Bintang mah nggak ada dosa bagi saya sebagai manusia gitu loh. Mungkin akan diurus sama Putri kalau memang tidak bisa membiayai. Ada banyak orang netizen yang bilang kasihan Bintang itu tidak layak, bahwa kakaknya enak lah, bapaknya ngapain? Jangan berpikir begitulah, karena mungkin tuh orang-orang tidak tahu historinya seperti apa gitu loh. Kalau memang tidak layak Bintang diperlakukan,
Ya kenapa tidak diserahkan sama Putri saja? Biar Putri yang mengurus. Toh gue juga membuka hati kok untuk mengurus anak itu secara manusia ya, gitu loh. Boleh gitu. Serahkan saja gitu. Mau ngambil apa lagi gitu. Istri orang udah diambil. Sekarang mau ngambil harta orang lagi. Di mana harga dirinya? Kalau gue mah nggak masalah, gue udah ikhlasin semua gitu loh. Gue udah ikhlas dengan semuanya gitu. Udah itu masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Kan secara tidak langsung dia menggebu-gebu untuk memperjuangkan anaknya, kan itu mengungkit luka lama dong. Iya dong. Gue tuh diem gitu loh. Dulu tuh diem bukan karena takut gitu loh. Bukan karena takut. Itu loh. Karena ngapain sih gitu loh hal gini gitu. Ntar aib lu gue tuh udah menutupi gitu loh. Ya kan secara persidangan juga harus tahu historinya kayak seperti apa gitu. Kalau dia kekeh dengan pengacaranya mempertahankan bahwa itu mobilnya itu udah menjadi hak milik ketika sudah menikah, sedangkan itu mobil punya Iki, itu akhirnya kan tidak berkutik. Kalau lihat historinya, berarti kalau begitu perampasan aset dong. Iya dong, gitu. Kenapa dia nggak ingat ke situ? Kang, kalau ngomongin tadi pas kami kunci safety box itu berarti ya, sorry, setelah 7 hari almarhum meninggal. Ya, kalau secara tertulis di situ ya. Setelah 7 hari dibicarakan, lalu dibikinlah perjanjian. Nilai kerugian yang itu kan ada beberapa aset yang kabarnya hilang. Nilai kerugiannya berapa? Ya kurang lebih 10 miliar lah. Boleh Kurang dikasih lebih. apa aja? Ya ada tanah-tanah dan yang lain-lain gitu. Ya ada apa namanya material kalau nggak salah di Banjaran. Ada sebidang tanah juga di Banjaran. Oke, Kang, tapi tadi Kang Sule bilang artinya tidak menutup dan ingin membuka hati juga untuk kalau mungkin dari bapaknya nggak mampu untuk membesarkan atau merawat si Bintang, di sini siap untuk merawat. Loh ya kan ada Putri kakaknya. Itu. Kenapa nggak dikasih ke Putri? Putri pasti mampu kok mengurus. Gitu loh. Jadi motivasinya apa? Artinya Bintang masih tetap dia diurusin meskipun mereka si bapaknya ini nggak mampu gitu. Iya, kalau misalkan nggak mampu gitu lah, jangan menjadi alasan mau masuk sekolah harus ada legalitas ahli waris. Kan dia bilangnya begitu. Dia kan saya tidak takut katanya. Saya akan terus memperjuangkan anak saya, hak saya. Loh, saya juga akan memperjuangkan anak saya lah. Perang-perang sekalian. Ya orang gua lagi tidur dibangunin gitu loh. Gua lagi enak-enak tidur nyenyak itu menikmati kehidupan gua gitu loh. Ngapain sih gitu loh. Padahal waktu itu sama Iki udah laki, udah biarin lah kita ikhlasin aja laki gitu kan. Iki nggak kan Iki juga mungkin tahu perjalanannya betapa sakitnya gitu loh. Bukan mau tiba-tiba ujuk-ujuk melaporkan kan tidak mungkin gitu loh. Nah ya sekarang aset-aset yang hilang ya nggak tahu itu kan tergantung dari Iki. Iki mau melaporkan atau tidak karena di sini saya nggak ada hak untuk hal itu. Saya harus cari masalah lain. Gitu loh, nggak ada, ini udah hak anak-anak karena semua harta saya udah saya kasih gitu loh. Kalau mau bagi gono gini itu ya mungkin saya dengan istri saya nanti gitu kan, hidup bareng-bareng bekerja mengumpulkan uang gono gini tuh ya kan, ataupun misalkan nanti siapa yang meninggal ya akan kebagian tuh gitu loh. Nah, ini beda ceritanya gimana sih? Orang yang dibawa itu harta siapa gitu loh. Masa dibagi-bagi, orang ada duit Iki juga, gimana sih pikir? Malu kalau menurut gua. Sedangkan Azam sendiri nggak pernah menuntut ini itu kan kalau kita ngelihat. Lo enggak loh. Azam yang berhak. Iya, taruh gini, taruh misalkan kayak bulanan aja, itu mamanya Azam bilang ya udah kalau kamu lagi nggak punya nggak usah kan gitu. Ya kalau saya mah saya akan terus memberikan setiap bulan karena itu kewajiban saya, tanggung jawab saya seorang bapak gitu. Walaupun dengan nominal yang tidak seberapa gitu. Cuman 25 juta sebulan gitu. Tapi itu ya kewajiban gitu. Ya kalau misalnya sama mamanya dibalikin ya udah berarti ntar bulan depan saya akan tetap terus kasih gitu. Gitu loh. Seharusnya seorang bapak yang seperti itu. Loh ya harus begitulah. Kalau misalkan kan itu anak itu waktu itu diurus sama orang Purwakarta. Nggak tahu saya ceritanya seperti apa. Makanya tanya sama orangnya. Itu diurus. Sekarang diambil lagi. Udah keurus, udah enak tuh di situ. Kadang-kadang Putri juga kasih apa ke sana, kasih apa ke sana. Gitu. Karena sekarang udah diambil sama
Dia jadi anak-anak juga ada ketakutan gitu loh, dimanfaatkan gitu loh. Alasan anak ini ya secara logika gitu loh. Ini harus sekolah teh. Masa minta sama anak gua gitu loh. Ya, kalau misalkan seperti itu, teh ini nggak ada ini, nanti akan menjadi alasan-alasan yang lainnya. Akhirnya diandalkan terus. Nah iyalah, Jawab sebagai seorang ayahnya hilang gitu ya. lah hilang lah, itu loh. Jangan memancing-memancing orang untuk emosi lah gitu kan, capek emosi itu. Cuma mungkin sadarlah kalau menurut gua mah. Sadar yang telah kamu lakukan. Itu loh. Perjalanannya gimana? Oke, terakhir mungkin harapan Kang Sule seperti apa? Artinya apa ini mau close aja dari nggak usah ada persidangan lagi, artinya iya tadi Kang Sule juga udah bilang ke Eki udah ikhlaskan saja semuanya segala macam, atau memang ya udah nih karena udah kepalang basah lanjut terus atau Ya itu kan Iki nanti. Saya juga belum tahu Iki mau kalau kan ini kita kasih warning gitu loh. Dokumen yang hilang kemana? Kalau ada kasihin, terus kita nanti sidang untuk penetapan ahli waris gitu loh, biar jelas, biar tenang gitu loh. Dan tinggal itu doang sebetulnya. Kalau memang itu nggak ada, ya kan harus jelas alasannya kemana. Masa jawabannya cuma nggak tahu, sedangkan hidup kan sama dia. Nggak mungkin dong. Kunci safety box aja awalnya dari dia. Berarti tahu dong isinya. Terus kalau misalkan hilang bilang nggak tahu, orang bodoh juga nggak mungkin lah percaya dengan hal itu. Gitu loh. Masalahnya, ya itu kan bukan kono gini gitu loh. Ada harta Iki di situ. Ada uang Iki di situ. Ya Iki juga pasti nanti akan menuntut mana uang saya. Kan gitu. Sekarang kosan yang di Banjaran Bojong Soang aja kan dia ya mengaku bahwa itu tuh punya dia. Gitu. Bahkan suratnya nggak tahu kalau Pak Ecet bilang nggak tahu sudah dibalik nama atau tidak. Kan itu juga pelanggaran. Dan ada cerita bahwa itu mau dijual. Gitu loh. Keburu ketahuan waktu itu. Nah, ibu kos yang biasa ngurusin di situ katanya diusir, kata Pak Asep. Coba, itu pertanggungjawabannya gimana? Kalau salah bantah. Kan gitu.